bagaimana cara kita memilih dan memilah jurnal internasional yang tadi itu. Apakah internasional reputasi, ya, yang apakah internasional hanya yang terindeks saja, ya, yang nilainya 30 kalau bahasa kita sehari-hari, apakah jurnal internasional biasa yang nilainya maksimal 20. Nah, bagaimana cara kita memilih? Dalam cara kita memilih Bapak dan Ibu, ya, pertama, ya, kita lihat dulu publisher yang ada, listnya. Bisa Bapak dan Ibu buka nanti list untuk publisher yang kategori nakal, ya, untuk kategori nakal. Ini salah satu ini dengan jurnal yang demikian, dengan list yang ada, list ini bisa kita lakukan. Bisa kita tahu mana publisher yang nakal, mana publisher yang tidak nakal dan sebagainya. Meskipun dia masuk di list ini nanti, jadi tidak selalu akan dinilai demikian. Jadi juga artikel Bapak dan Ibu kalau kami yang di sebagai tim penilai. Tapi paling tidak ini sebagai preventif kita, ya, sebagai preventif kita untuk kita tidak menuju hal-hal yang kurang bagus. Kalau memang sudah masuk daftar list, ya sudah, kita tidak usah ikut yang jurnal yang ada. Nah, ini beberapa jurnal yang dilakukan oleh Dikti, Journal of Talent Development and Excellence. Ini dilakukan oleh Dikti. Salah satu contohnya kenapa dilakukan oleh Dikti, Bapak dan Ibu, saya lihatkan volume 12 nomor 1. Ya, isu, ya, volume 12 nomor 1, isu 1. Ini artikelnya mulai dari halaman 01, ya, dan berakhir, ya, ini halaman 6290. Nah, kalau saya dengan asumsi saja Bapak dan Ibu, rata-rata setiap artikel itu 10 halaman, saya pakai asumsi, ya, rata-rata setiap artikel itu 10 halaman, maka dalam satu nomor terbit dari jurnal ini adalah 629 artikel. Nah, kalau kita lihat, ya, editor boardnya, ya, itu tidak mampu akan menilai artikel sebanyak 600-an itu. Ini makanya itu yang tidak digunakan oleh Dikti. Dan ini masuk menjadi sama dengan jurnal, ya, internasional, jurnal nasional berbahasa Inggris. Nilai maksimalnya itu 10, ya, kalau Bapak dan Ibu punya artikel di jurnal Talent and Development ini. Yang kedua yang dilakukan oleh Dikti, Bapak dan Ibu, ini yaitu International Journal of Innovation, Creativity and Change. Ya, IJCC ini, ya, IJCC ini dilakukan oleh Dikti, Bapak dan Ibu, ya, padahal dia ini terindeks Q2 kalau kita lihat indeksasinya di SJR, ya, Science Journal Ranknya terindeks Q2 dengan SJR-nya 0,23. Nah, ini kadang-kadang Bapak dan Ibu kita sering terkecoh hanya melihat satu sisi saja SJR-nya dan indeksasinya. Tetapi begitu kita lihat demikian, Bapak dan Ibu, kita lihat di jurnal, edisi jurnalnya, volume 11-nya kita lihat, ya. Nah, ini yang disinyalir oleh teman-teman di Dikti, bahwa sebagian besar itu hampir 700-an penulis itu penulis dari Indonesia. Dan ini ada saya capture, dan berturut-turut penulisnya dari Indonesia. Ya, penulisnya dari Indonesia, Bapak dan Ibu, sehingga sedangkan publikasi fee-nya itu, Bapak dan Ibu, ya, $400 Australia. Ya, kemarin saya buka waktu saya buat slide itu, saya buka $1 Australia yaitu 10.255. Ya, kalau saya kurskan 400 kali 10.255 yaitu 4.100.000. 4.100.000 lah kalau kita bulatkan Bapak dan Ibu. Inilah uang Bapak dan Ibu yang keluar. Sedangkan nilai kum maksimalnya adalah sama dengan jurnal nasional Bapak dan Ibu, sama dengan 10 kum. Jadi kalau kita nulis di jurnal kita paling-paling bayarnya 250.000. Belakangnya malah ada yang bayar 100.000. Malah ada yang gratis yang belum terindeks Sinta 6 itu. Jadi kita sudah rugi kalau seperti tadi 700 orang dosen kita yang menulis di sini kali 4 juta sudah berapa miliar uang kita yang ke negara Australia. Publishernya dari Australia. Yaitu publishernya, ya,
Ini Bapak dan Ibu. Yang berikutnya lagi sampaikan contoh Bapak dan Ibu. Judul artikelnya ini membahas tentang kebahasaan, bahasa Bu. Kalau bahasa kita sehari-hari membahas tentang bahasa gaul. Ya, membahas tentang bahasa gaul, serapan bahasa, tetapi dia masuk di International Journal of Science and Technology. Ya. Nah, ini kan kita lihat ya, apa saja yang di Jurnal Advanced Science and Technology ini, apa saja yang dimuat. Ini dia judul artikelnya Bapak dan Ibu. Ya. Ini judul artikel tadi itu, Sentiment Analysis of Code and Mixed Language. Ya. Nah, ini judul artikel yang ada Bapak dan Ibu. Kita lihat Bapak dan Ibu. Jadi cara kita melihat Bapak dan Ibu semua, ya, subjek area yang kategorinya kita lihat. Subjek area yang kategorinya adalah computer science. Yang kedua energi, ya. Yang ketiga engineering. Jadi bahasa tidak masuk di sana. Di skop yang terindeks dari SJR-nya. Yang dilaporkan ke SJR itu yang ini yang dilaporkan. Ya. Sedangkan yang ditulis itu yang ini yang ditulis Bapak dan Ibu. Ini tidak masuk di sana. Kita lihat juga, begitu juga kita lihat. Bilisnya kita lihat. Untuk predator itu. Nah, kita lihat. Ya, publishernya yaitu, ini publisher yang ada. Di sini ada publishernya mungkin. Publisher, tidak ada. Ya, kayak tidak ada. Publishernya ini publisher termasuk dalam jurnal predator untuk publisher yang ada. Ya, nah itu Bapak dan Ibu kira-kira yang perlu kita lakukan. Nah, bagaimana cara kita memilih dan memilah jurnal internasional JIB itu, saya namakan jurnal internasional reputasi Bapak dan Ibu. Yang pertama, paling tidak kita buka SJR, saya jurnal rank, Smiago jurnal ranknya kita buka, ya. Sudah kita buka demikian, ini pakai URL, ya, smiagojr.com. Itu kita, misalnya sesuai dengan, karena saya sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu sistem informasi. Ya, saya buka, kita cari itu sistem informasi Bapak dan Ibu, maka yang muncul adalah ya dari nomor 1 sampai dengan 742 jurnal yang muncul untuk sistem informasi. Ya. Nah, sistem informasi ini saya coba ambil dari negara tetangga kita, yaitu Korea Selatan. Ya. Jadi Korea Selatan yaitu Journal of Information Processing Systems. Itu yang saya coba ambil, ya. Dari ini saya coba ambil ini, saya lihat ya di SJR, saya jurnal rank itu apa saja skop yang ada dari atau subjek area dan kategori dari jurnal itu. Yang pertama information system, yang kedua software. Jadi akan masuk nanti kalau saya menulis demikian. Ya. Yang berikutnya kita lihat skop yang lebih mendetilnya. Disinilah skop yang lebih mendetil yang harus Bapak dan kita baca bersama, Bapak dan Ibu dan termasuk saya nanti membaca semua yang ada ini, apakah masuk enggak artikel kita di skop yang ada. Kalau tidak bisa masuk, enggak usah dikirim Bapak dan Ibu. Ya, meskipun kalau yang jurnalnya tidak dikelola dengan baik dan masuk risk predator, nanti tinggal kita dilakukan penerbitan. Ya, dibayar sekian. Sama kayak tadi Bapak dan Ibu akan membayar 4 jutaan, padahal nilai daripada artikel itu hanya 10. Nah, baru kita lihat dia terindeks pada Q3. Ya, berapa SJR-nya? Kita lihat di sini SJR-nya 0,29. Itu cara kita melihat sebuah jurnal. Kalau kita akan melihat dua jurnal yang ada. Nah, kita lihat pada si posisinya untuk di Asia. Ya, kita pilih information system, kita pilih ya regional Asia. Sudah kita pilih regional Asia, kita lihat Journal of Information Processing System ini ya berada pada posisi yang 10 di level Asia. Dengan Q3 dengan SJR 0,286 atau 2,9 kalau dibulatkan. Itu ya, itu cara kita melihat pada posisi demikian. Tidak cukup di sana cara kita melihatnya. Yang kedua kita melihat yaitu untuk membuka jurnal tersebut. Ya, kita buka jurnal yang ada. Ya, kita masuk ke URL jurnal tersebut, ya, kita buka.
Yang pertama kita sudah ketemu URL-nya, kita buka hasil bukanya itu pertama yang kita lihat pengindeksnya. Ya, nah indeksasi ini yang perlu Bapak dan kita lakukan. Kita cek indeksasi ini benar tidak terindeks. Tapi kalau yang benar-benar terindeks, begitu kita klik di Scopus maka terkoneksi dengan Scopus. Begitu kita klik EBSCO maka terkoneksi dengan EBSCO. Begitu kita klik positioning maka terkoneksi dengan ya SKI ini. Ya. Nah, itu kalau dia benar terindeks. Itu yang pertama yang kita lihat indeksasinya. Ya, indeksasinya kita lihat. Yang kedua yang perlu kita lihat Bapak dan Ibu, ya. Ini editorial board-nya. Ya, benar tidak terdiri dari minimal 2 negara. Benar kan? Tapi kalau kita lihat sepintas ini Bapak dan Ibu, dia terdiri dari berbagai negara. Ya. Begini bagian negara, jadi sudah termasuk dalam indeks keberkahan. Kita lihat dulu yang berikutnya itu ya, terbitan berkala terbitannya Bapak dan Ibu. Kita lihat yang 2020, volume 16. Ya, konsistensi terbitan Bapak dan Ibu mulai Februari sampai dengan Desember ini. Februari, April, Juni dan seterusnya. Nomor masing-masing nomor 1 sampai dengan nomor 6. Ya, jadi 6 nomor dalam 1 tahun. Itu yang 2020. Begitu kita cek juga, jangan kita satu nomornya kita buka, kita cek yang 2019 maaf. Kita cek yang 2019 ya. Juga tetap 6 nomor. Tetap mulai dari Februari sampai dengan Desember, interval bulan genap. Nah, ini sudah konsistensi terbitannya sudah oke. Nah, cara kita mengecek yang ketiga Bapak dan Ibu bisa kita cek pakai Scopus. Ya, bisa kita cek yang ketiga pakai Scopus. Caranya itu kita masuk ke URL Scopus, scopus.com ya. Nanti masuk ke scopus.com. Sudah kita masuk ke scopus.com, maka kita pilih berikutnya itu source ya. Kita pilih nanti ISSN-nya. Bisa ada PSSN, bisa judul, bisa publisher dan lain sebagainya. Tapi yang saya biasa pribadi, saya biasa menggunakan ISSN-nya cari. Kita cari pakai ISSN. Nah, kita masukkan ISSN yang ada, maka akan keluar nama jurnal ini. Ya, akan keluar nama jurnal demikian. Ya, sudah kita keluar nama jurnal demikian, kita lihat dia masih aktif atau tidak jurnal ini. Di jurnal ini terindeks dari 2012 sampai sekarang present. Jadi masih terindeks 2012 sampai dengan sekarang dia terindeks. Ini ya. Jadi masih aktif jurnal yang ada. Nah, cara yang berikutnya kita cek. Kita turun ke bawah, kita pilih Scopus Content Coverage-nya. Kita melihat. Bisa saja nanti kita terjebak ya karena tadi kita ngecek 2 tahun ya. 2 tahun 2020 sama 2019 bisa saja kita terjebak. Betul 2 tahun itu konsisten dalam terbitan. Tapi bisa kita cek pakai Scopus Content Coverage-nya. Begitu kita cek Scopus Content Coverage-nya mulai 2017 ya. Ini 115 dokumen, 18 108 ya, 2019 114, 2020 111. Ini dinamakan dan konsisten. Kenapa kalau 2021 itu? Karena masih ongoing 2021 ini baru 60. Baru beberapa nomor mungkin. Tapi selama 4 tahun ini konsisten dalam terbitan. Dan juga selama ke bawah ini juga masih termasuk konsisten dalam terbitan. Nah, kira-kira demikian Bapak dan Ibu. Mungkin nanti lebih baik kita banyak untuk diskusi, untuk sharing Bapak dan Ibu, tukar pendapat ya. Jadi kita dalam hari ini saya sebagai ya narasumber untuk kita sharing saja Bapak dan Ibu, pengalaman Bapak dan Ibu nanti bisa menjadi bahan penting untuk saya. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya share